Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Jadi untuk yang chapter 4, 5, 6, seperti yang di penjelasan tugas besar, jadi chapter 4 itu lebih ke reversible routing, jadi itu metode masking Kung. Jadi untuk yang perlu dibahas di chapter tersebut sebenarnya sama dengan yang lainnya. Jadi kita perlu ada seperti laporan hasil analisis, seperti alur pengerjaan seperti apa, metodenya seperti apa, kemudian hasil-hasilnya bisa berupa tabel, gambar, grafik, dan lain-lain. Nah, untuk biar urut aja, jadi sebenarnya kayak yang di paper yang pernah kita bahas di kelas kayak gitu, kayak ada pendahuluan, studi kasus, metodenya seperti apa, kayak diagram, kemudian pembahasan, baru kesimpulan. Kurang lebih seperti ini kalau misalnya kita cek lagi paper yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya terkait penulisan banjir, river routing. Jadi kayak ada pendahuluan, kemudian tadi yang namanya studi kasus itu kayak lokasinya di mana gitu doang sih sebenarnya. Studi kasusnya di mana, indikasi gambar juga lebih appropriate, kemudian metode penelitiannya seperti apa, nanti bisa dikasih kayak diagram, pembahasannya seperti apa, nanti bentuknya bisa Excel, gambar, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah simpulan yang untuk metode masking untuk river pool routing. Oke, kemudian untuk chapter 5, ini untuk metodenya sama sebenarnya untuk penelusuran banjir, tapi lebih ke level pool routing. Jadi bisa pakai dua metode, integrasi maupun rangkata. Cuman untuk rangkata ini opsional, jadi teman-teman bisa pakai yang integrasi aja. Tapi kalau misalnya mau pakai rangkata juga nggak masalah sebenarnya, karena itu opsional buat upgrade uh, skor sebelumnya. Oke, jadi untuk apa yang perlu dibahas di chapter 5 level pool routing sebenarnya sama kayak yang lain juga, ada pendahuluan, studi kasus, metode, pembahasan, simpulan. Nah, untuk yang chapter 5 ini ada tambahan seperti gambar kerja waduk atau tampungan desain. Jadi kan kita di sini udah dapat bentuknya kan. Maksudnya uh, apa istilahnya? Elevasi atau kedalaman yang dibutuhkan pada daerah tersebut atau desain yang teman-teman bikin itu kan ada tampungan atau waduk atau embung ya, atau semacamnya seperti storage, entah teman-teman desain seperti apa. Nah, kurang lebih nanti digambar bentuknya seperti apa. Oke, itu yang chapter 5 level pool routing. Jadi kita nanti dapat gambar kerja waduk atau temuan desain. Untuk yang terakhir itu yang bendungan, uh, kurang lebih alurnya sama. Kita ada pendahuluan, studi kasus, metode, pembahasan, simpulan, sama mungkin ini gambar kerja bendungan ya. Gambar kerja bendungan. Nah, ini kan karena kita banyak gambar di sini, ada desain, sipit, sama safety factor, mungkin bisa uh, apa ya istilahnya, dipisah-pisah per lembar kerja gambar kayak gitu. Jadi misalnya satu gambar isinya cuman dimensi, satu gambar isinya cuman gambar sipit, satu gambar isinya cuman untuk analisis safety factor, entah itu secara empiris maupun secara numerik pakai software kayak gitu. Oke, untuk yang desain bendungan Urugan, ini pembahasan yang pertama, kita pakai empiris saja. Yang kemarin rumus-rumus yang kita bahas di kelas pakai empiris. Kemudian untuk yang sipage itu kita pakai dua metode, yang pertama empiris sama GeoStudio. Jadi untuk tutorialnya sudah ada di playlist ya, uh, playlist mata kuliah ini. Untuk yang empiris dan numerik pakai software. Jadi untuk empiris itu kita secara manual bikin sipage-nya. Nah, gimana caranya? Sebenarnya udah ada panduannya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini modul, ada modul terkait analisis stabilitas bendungan. Ini udah saya upload juga sebenarnya di Google Drive. Nah, nanti kita pakai metode yang namanya Casagrande. Jadi kita menentukan garis freatik atau garis seepage dari bendungan itu. Nanti bentuknya akan seperti ini. Nanti ada step-stepnya. Nanti kita akan nyari garis kemirikan ini loh. Kan biasanya kita kayak menganalisis apa ya kira-kira gitu kan. Nah, ini ada metode empirisnya yang bisa teman-teman coba untuk menggambar garis freatik kayak gitu.
Jadi ini modulnya kalau misalnya teman-teman mau nyari di Google sebenarnya gampang. Metode Casagrande, Seepage, bendungan kayak gitu. Nanti ada banyak juga jurnal-jurnal terkait. Jadi kalau misalnya mau menyusun di chapter tersebut bisa ngikutin alurnya seperti apa dengan jurnal-jurnal yang ada kayak gitu. Oke, kemudian untuk seepage itu, kemudian safety factor itu juga dua metode, empiris dan numerik. Jadi empiris itu pakai yang kemarin, yang metode irisan yang kita bahas di pertemuan kayak gitu. Untuk safety factor yang numerik pakai GeoStudio, pakai tutorial yang ada di playlist. Kemudian kurang lebih itu yang dibahas untuk masalah bendungan. Jadi yang untuk bendungan cuma desain aja ya, analisis safety factor, seepage, jadi nggak perlu di apa namanya running skenario karena itu ada di mata kuliah lain. Untuk skenario bendungan misalnya harus zona apa itu, kan materialnya beda-beda, ada yang tanah, mungkin ada gravel dan lain sebagainya, itu nanti ada di mata kuliah yang lain. Jadi nanti ini sebagai awalan aja untuk desain bendungan kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan untuk masalah bendungan. Kemudian kita simpulkan, baru nanti kasih gambar kerja bendungannya seperti apa. Nah, untuk chapter yang ketujuh yang terakhir itu cuma simpulan aja sih sebenarnya. Jadi mungkin isinya apa ya? Kan teman-teman udah bahas masalah chapter 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 kayak gitu kan. Nah, bikin kayak poin ringkasannya aja sih sebenarnya di chapter ini. Jadi nggak perlu ada gambar-gambar, nggak perlu ada tabel gitu. Jadi kayak simpulannya aja. Atau misalnya yang simpulan-simpulan yang tiap chapter ini bisa di copy paste gitu, mungkin ditambahin dikit, itu juga boleh kayak gitu. Oke, kemudian ketika udah semua dari chapter 1 sampai 7, nanti teman-teman di combine ya, combine PDF-nya dari chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mungkin bisa dikasih cover, daftar isi dan lain sebagainya, kata pengantar mungkin. Oke, jadi untuk expected deadline-nya ini kemarin ada di handout-nya itu tanggal 18 ya. Mungkin karena ini nanti sampai yang full chapter ini, maksudnya buat merapikan kayak gitu, mungkin um, saya extend tanggal 20 kali, satu pekan lagi. Jadi 20 Oktober. Oke, 20 Oktober jam 23.59. Oke, 20 Oktober semua aja. Oke, 20 Oktober untuk full chapter dari awal sampai akhir. Kemudian kalau udah, um, untuk next step-nya terkait respons dan lain sebagainya, nanti kita ada announcement di grup WhatsApp. Nanti saya diskusikan terlebih dahulu dengan dosen yang di Rekayasa Pantai kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi intinya untuk alurnya, metodenya, maksudnya apa yang perlu dibahas di chapter 4, 5, 6 ini, mungkin teman-teman bisa lihat beberapa jurnal, contohnya seperti apa, kayak gitu. Nah, kurang lebih flow-nya bisa seperti itu. Karena untuk chapter 4, 5, 6 itu banyak jurnal atau apa istilahnya, paper-paper yang membahas masalah itu, yang secara spesifik ya. Tapi mereka kan lebih detail, cuman ini lebih ke general aja. Kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Berarti yang perlu dibahas chapter 4, 5, 6, 7. Chapter 4 ini paling outputnya kan Excel, mungkin sama gambar grafik gitu kan. Chapter 5 juga sama, cuman ini ada tambahan gambar kerja waduk, tambungan atau desain. Mungkin agak banyak di chapter 6-nya yang bendungan. Itu desain, ya kurang lebih bisa lah pakai hitungan Excel desain. Kemudian yang seepage yang secara empiris sama numerik mungkin juga perlu time untuk softwarenya. Kemudian safety factor yang empiris kayak gunain Excel juga cepat. Kemudian yang perlu time mungkin yang di bagian software atau numerisnya kayak gitu. Dan gambar kerja bendungannya. Oke, untuk expected yang perlu disubmit, deadline-nya maksudnya, itu kita udah extend sampai 20 Oktober jam 23.59 ya. Oke,
kurang lebih seperti itu penjelasannya terkait chapter fase yang the last stage, fase yang terakhir, chapter 4, 5, 6, seperti itu. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.